Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Semoga Allah selalu menjaga kalian dimanapun kalian berada. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum memulai materi kita pada kali ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Mengetahui nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. Yang ketiga, mengetahui cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memahami ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, mengetahui akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang kitab-kitab Allah terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa surah keempat ayat 136 dan Quran Surat Ali Imran surah ketiga ayat ketiga. Anak-anak ibu semuanya, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu akan menjelaskan satu persatu tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada saat itu. Kitab yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi pujian kepada Allah, hikmah, dan nasihat kebaikan. Kitab Zabur tidak berisi hukum syariat, tetapi lebih fokus kepada doa dan zikir. Kitab ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setelah kita mengetahui dan meyakini 4 macam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, nah bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah. Yang kedua, menghormati dan tidak meremehkan kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. 2. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. 4. Hidupnya terarah menuju kebaikan. 5. Menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. 6. Bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 8. Selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. 9. Mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ajaran dalam kitab suci. Anak-anak ibu semuanya, apa sih akibatnya jika kita tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tersesat jalan hidupnya. Yang kedua, dianggap orang yang tidak beriman. Yang ketiga, bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. Yang keempat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang kehidupan. Yang kelima, bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas. Yang keenam, hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. Yang ketujuh, akan bersikap egois karena kurang wawasan. Dan yang terakhir, kurang menghargai perbedaan dan sulit menerima kebenaran. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Adapun judulnya yaitu tentang kitab-kitab Allah. Kalian semua ikutin ibu ya. Kita mulai dari sekarang. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita telah banyak belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ilmu yang telah kita pelajari. Dan semoga kita dapat mengimani dan mengamalkan isi kitab-kitab Allah. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah belajar dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, anak-anak ibu semua, mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin.
Baiklah, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.